Hai, selamat bertemu lagi dengan video saya di channel YouTube saya yang bernama Iranche Hutasoid. Dengan video saya kali ini saya lagi akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia juga yang berjudul tentang klausa dan kalimat. Dan langsung saja dengan videonya dan pembahasannya. Ya, yang pertama, klausa dan kalimat. Klausa dan kalimat merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, predikat, dan yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap dalam bentuk lisan. Kalimat ditandai dengan aluan titik nada, keras lembutnya suara, dan selas jeda, serta diakhiri nada selesai. Dengan bentuk tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya seperti tanda koma, titik koma, penghubung, atau tanda kurung. Kalimat terdiri atas beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. 1. Kalimat dasar. Struktur ini, kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat atau SP. Struktur ini tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Jika kalimat-kalimat tersebut disusun secara padu, baik padu dalam makna atau koherensi maupun padu dalam struktur, akan dihasilkan suatu paragraf yang apik. Agar dapat membuat paragraf secara baik, penguasaan terhadap kalimat dasar tersebut tidak ditawar-tawar lagi dan agar dapat membuat kalimat secara baik, unsur-unsur dalam kalimat harus dikenali secara baik pula. Unsur kalimat itu lazim disebut konstituen, yang biasanya berupa fakta, frasa, atau klausa, dan lazimnya konstituen tersebut menduduki suatu pengisi salah satu fungsi dalam kalimat. Fungsi di dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Agar lebih jelas, berikut ini adalah diuraikan ciri-ciri subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ciri-ciri subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek berupa kata benda, kelompok kata, benda, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan fakta tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau suatu yang bernyawa, sedangkan kata tanya yang digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nomina. 2. Ciri predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur 27 utama di dalam kalimat. Predikat bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja, kata kelompok, kata kerja, kata sifat, atau kelompok kata sifat, atau kata benda, atau kata kelompok kata benda. Letak predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. 3. Ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya tergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nomina, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja, sensitif, transitif. Jika predikat bukan berupa verba transitif, objek tidak hadir di dalam kalimat tersebut. 4.
Ciri pelengkap. Pelengkap seperti hanya objek adalah unsur kalimat yang dihasilkannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nomina, verba atau frasa verba, dan adjektif atau frasa adjektifal. Yang kelima, ciri keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib. Keterangan dapat berupa nomina, frasa numeral, berupa proporsional, atau berupa adverbial. Nomina atau frasa nomina yang dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal atau nomina yang menyatakan waktu. Yang kedua, jenis kalimat. Kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat simpel, kompleks, majemuk, dan majemuk campuran. Langsung saja dengan penjelasannya. 1. Kalimat simpel. Kalimat simpel yang lazim disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau suatu struktur predikat. Suatu struktur predikat di dalam kalimat dapat berupa subjek, predikat, subjek, predikat, subjek predikat, dan pelengkap. Yang kedua, kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk yang bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa lazim disebut induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif lazim disebut anak kalimat. Klausa utama dapat terdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas, tidak tergantung pada klausa yang lain, sedangkan klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama tanpa tidak dapat mengungkapkan apa-apa karena informasinya belum jelas. Selain itu, klausa subordinatif merupakan pengembangan dari salah satu fungsi, sehingga klausa ini hanya menduduki salah satu fungsi yang ada di dalam kalimat. 3. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari